Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaifa halukum ayyuhat talabah? Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali mempelajari pelajaran Nahwu untuk kelas 9. Pertemuan kita adalah pertemuan yang kedua di semester 2 ini. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah bab yang sangat terkait dengan al-bina dan al-i'rab. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwasanya al-i'rab itu ada 4 macam. Ada yang disebut ar-raf'u, an-nasbu, al-jarru, dan al-jazmu. Al-bina juga ada 4, tetapi dia tidak mengenal istilah rafa', nasab, dan jar dan jazm. Yang dikenal dalam al-bina itu adalah mabniyun alal dhammi, mabniyun alal fathi, mabniyun alal kasri, dan mabniyun alal sukun. Al-i'rab masih ada pembahasan tentang jabatan kata. Nah, al-bina pun ada jabatan katanya. Nah, sehingga nanti bagaimana kita meng-i'rab atau mengurai sebuah kalimat atau sebuah kata yang dia ini menggabungkan kedua-dua istilah ini. Ada al-binanya, tetapi juga ada al-i'rabnya. Judul pembahasan pada pertemuan kali ini adalah al-i'rabul mahalli. I'rab secara tempat. I'rab secara tempat. Perhatikan kaidahnya nomor 37. Idza waqa'at kalimatun mabniyatun fi mawdi'in min mawadhi'ir raf'i awin nasbi awil jarri awil jazmi la yataghayyaru akhiruha wa yuqalu innaha fi mahalli raf'in aw nasbin aw jarrin aw jazmin ala hasabi maudhi'iha fil jumlah. Apabila terletak satu kata yang mabni fi maudhi'in min mawadhi'ir raf'i, pada satu posisi dari posisi-posisi kata yang rofa, awin nasbi atau nasab, awil jarri atau jar, awil jazmi atau jazam, la yataghayyaru akhiruha, maka kata yang mabni ini tidak berubah akhirannya. Wa yuqal, dan dikatakan, innaha, kata ini fi mahalli raf'in. Ya, fi mahalli raf'in, menempati posisi rafa. Au nasbin, atau lengkapnya fi mahalli nasbin, menempati posisi nasab, au jarrin, menempati posisi jar, au jazmin, atau menempati posisi jazm, ala hasabi maudhi'iha, ya, berdasarkan kedudukannya, fil jumlah, dalam kalimat. Seperti apa penjelasannya? Ya, seperti ini. Jadi ketika kita menemukan sebuah kata yang mabni, ya, contohnya misalkan dia ini posisinya adalah sebagai mubtada. Yang namanya mubtada itu kan letaknya di awal. Contohnya seperti apa? Seperti Muhammadun talibun. Muhammad adalah siswa. Mana mubtadanya? Mubtadanya adalah Muhammadun. Dan dia marfu. Tanda rofaknya adalah dhammah. Nah, yang ini adalah kata yang mu'rab. Tetapi
ketika Muhammad ini misalkan tempatnya ditempati oleh kata anta misalkan. Anta tolibun. Anta juga adalah sebagai mubtada. Ya, dia mubtada. Tetapi apakah anta ini marfu, rofa? Kan anta akhirannya itu kan fathah. Tidak berubah menjadi antu. Ya kan? Nah, apakah anta ini sebagai mubtada? Ya, anta juga sebagai mubtada. Apakah dia itu rofa? Nah, yang ini ya, dia ini fi mahalli rof'in, menempati posisi rofa. Sama seperti Muhammadun tadi. Bedanya apa? Kalau Muhammadun itu mu'rob, maka dia i'robnya adalah rofa, tanda i'robnya adalah dhammah. Sedangkan anta dia itu fi mahalli rof'in dan harokat akhirnya la yataghayyar, tidak berubah. Jadi tetap dibaca anta tolibun, tidak berubah menjadi antu. Ya, karena memang tidak ada kata antu. Ya, seperti itu. Ya, contohnya. Atau maksud dari kaidah ini. Ya, jadi ketika ada satu kalimat yang mabni, ya, kemudian dia ini menempati sebuah kedudukan, sebuah jabatan kata. Nah, dia ini ya, harokat akhirnya tetap tidak berubah. Ya, walaupun jabatan itu misalkan menuntut untuk misalkan didomahkan kalau dia menjadi mubtada atau menjadi fa'il, atau menjadi ketika misalkan menjadi maf'ul bih, ya. Ketika menjadi maf'ul bih, maka kata yang mabni ini harokat akhirnya tetap tidak berubah. Contoh seperti yang maf'ul bih seperti ini. Kata betul risalata. Nah, ini ar-risalata ini adalah mu'rob. Dia maf'ul bi. I'robnya nasab, tanda nasabnya fathah. Sekarang kita ganti ar-risalata dengan hazihi menjadi kata betul hazihi. Nah, hazihi, nah dia juga maf'ul bi. Nasab enggak? Nah, dia fi mahalli nasbin dan harokatnya tetap hazihi. Tidak difathahkan akhirannya. Untuk memperjelas, perhatikan kembali contoh di sini. Al-amsilah fil i'rab ma'al farqi bainal ismil mabni wal ismil mu'rab. Contoh mengi'rab atau mengurai kata dengan perbedaan antara isim yang mabni dan isim yang mu'rab. Yang pertama, anta rajulun muhazzabun. Ya, di bawahnya ada Umar rajulun muhazzabun. Perhatikan, anta itu isimnya mabni, sedangkan Umar itu isim mu'rab. Ya, ketika kita i'rab, ketika kita urai, seperti apa bedanya? Nah, perhatikan di sini. Anta adalah mubtada, Umar juga sama mubtada. Tetapi untuk anta, kita kan semua sudah tahu bahwa yang namanya mubtada itu kan marfu, ya, selalu rofa. Nah, karena anta ini domir, maka domir itu mabni. Ya, dan dia mabniun alal fathi, selalu difatahkan. Tetapi mahalnya, tempatnya, tempat yang diisi oleh anta ini adalah fi mahalli raf'in. Tempatnya kata yang rofa. Jadi, yang namanya mubtada, itu kan mahalnya itu adalah rofa, selalu rofa. Ya, ketika diisi oleh anta, antanya harokatnya tetap tidak berubah, tetapi dia ya mabniun alal fathi fi mahalli raf'in. Dia mabni menggunakan fathah, tetapi tempatnya itu menempati posisi rofa. Ya. Sedangkan i'rab rajulun, ya dia adalah khobar mubtada dan muhazzabun adalah na'at atau sifat. Kita lihat perbandingannya dengan Umar rajulun muhazzabun. Ya, rajulunnya khobar mubtada, muhazzabnya na'at. Umarnya adalah mubtada. Marfu'un. Nah,
i'rabnya adalah marfu. Jadi kalau isim yang mu'rab, dia langsung diiringi dengan i'rabnya, yaitu marfu, karena dia adalah mubtada. Wa alamatu raf'ihi dhammah, dan cirinya rafa itu menggunakan dhammah. Ya, karena Umar ini adalah disebut isim la yansharif, ciri rafa'nya adalah dhammah. Nah, ini silakan ya, kalian bedakan bagaimana mengurai anta yang isim mabni dengan Umar yang dia itu adalah isim mu'rab. Ya, anta mubtada mabniyun alal fathi fi mahalli raf'in, sedangkan Umar mubtada marfu. Marfu itu ya rafa, ya. Wa alamatu raf'ihi dhammah. Itu contoh yang pertama. Bisa difahami ya? Kita lanjut. Contoh yang kedua. Sa'adtu haula'il masakina. Saya membantu orang-orang miskin itu. Di sini yang menjadi patokan atau yang menjadi bahasanya adalah haula'i, dan dia adalah isim isyarah. Sa'adtu adalah fi'il madhi sekaligus dengan fa'ilnya. Ya, dan fa'ilnya adalah fa'il domir. Sa'adtu. Ya, tu itu adalah domir yang menjadi fa'il. Haula'i, nah ini adalah maf'ul bi. Ya. Haula'i adalah maf'ul bi, tetapi dia ini karena dia itu adalah isim isyarah itu mabni, dan mabniyun alal kasrah. Haula'i selalu dikasrahkan. Tetapi dia itu fi mahalli nasbin, menempati posisi nasab. Kenapa menempati posisi nasab? Karena biasanya setelah fi'il dan fa'il itu diikuti oleh maf'ul bih. Fi'il ya, kemudian fa'il itu i'rabnya rafa, kemudian maf'ul bih i'rabnya nasab. Ya, itu standarnya biasanya seperti itu urutan jumlah dalam bahasa Arab. Ya. Nah, ini jadi haula'i adalah maf'ul bih mabniyun alal kasrah fi mahalli nasbin. Ya. Sedangkan al-masakina, ya ini adalah badal. Ya, insya Allah nanti kita akan mempelajari juga badal. Ya. Jadi apa sih hubungan antara isim isyarah dengan badal? Insya Allah nanti pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Oke, nah perhatikan sekarang bagaimana halnya ketika kita buang haula'i menjadi sa'atul masakina tanpa haula'i. Maka i'rabnya menjadi seperti ini. Ya, kalau sa'atu itu sama seperti yang di atas. Al-masakina, nah ini adalah maf'ul bihnya. Jadi kalau haula'nya dibuang, otomatis al-masakina yang menjadi maf'ul bih. Perhatikan i'rabnya, mansubun. Nah, maf'ul bih itu mansub. Ya, jadi kalau yang haula'i itu fi mahalli nasbin dan dia itu dikasrohkan, sedangkan yang ini mansubun, dia dinasabkan, wa alamatu nasbihi fathah, dan alamat nasabnya adalah fathah. Ya, alamat nasabnya adalah fathah. Nah ini ya, jadi kita bisa bedakan ya bagaimana mengi'rab atau mengurai kata yang mabni dan yang mu'rab. Ya, seperti ini. Ya. Bisa difahami ya? Oke. Ya, kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah kata yang mabni akhirannya tidak berubah apabila menempati posisi atau jabatan, baik dia itu rofa seperti mubtada atau fa'il, atau nanti mungkin ada yang lainnya, atau juga ketika menempati posisi nasab seperti maf'ul bi, atau menempati posisi jar, ya, dan ini yang disebut i'rab mahallan. Jadi i'rab mahallan itu
berlaku hanya pada kata yang mabni. Berbeda dengan kata yang mu'rab yang akan diberi dhammah bila i'rabnya rafa, fathah bila i'rabnya nasab, dan kasrah bila i'rabnya jar. Nah, itu kesimpulan pelajaran kita. Mudah-mudahan bisa difahami. Kalau belum difahami, coba diulang lagi, ya, didengarkan berulang-ulang, dan boleh ditanyakan kepada guru pengajar masing-masing. Demikian kita akhiri majelis kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.